dengan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari Santri bukan sekedar momentum seremonial, melainkan sebuah pengakuan sejarah dan kontribusi para santri dan ulama dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sejak resolusi jihad 22 Oktober 1945, santri telah menorehkan tinta emas dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keutuhan NKRI. Tema kita hari ini mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Tentu sangat relevan dengan tantangan zaman. Santri tidak hanya dituntut menjadi penjaga akidah dan moral bangsa, tetapi juga sebagai penggerak kemajuan, pelopor peradaban, dan duta moderasi beragama di tengah dunia global yang terus mengalami perubahan. Bapak Gubernur dan hadirin yang berbahagia, pada hari ini adalah hari yang berbahagia bagi para santri, karena hari ini pelaksanaan silaturahmi bersama Bapak Gubernur dapat terlaksana. Dan hadir pada hari ini para santri yang mewakili santri-santri di DKI Jakarta. Mereka adalah santri-santri yang telah membawa nama baik DKI Jakarta di ajang Musabaqah Qiraatul Kutub. Ada 20 orang santri di sini. Kemudian santri-santri yang hadir di sini adalah para peserta yang telah mengikuti kegiatan yang dipelopori oleh Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, yaitu kejuaraan dan olahraga Dispora DKI Jakarta, yaitu kejuaraan sepak bola Liga Santri dan kejuaraan olahraga pondok pesantren dan madrasah. Di sini ada 174 santri, serta ada santri kita dan juga dari siswa sekolah yang mereka itu adalah orang-orang yang nanti akan menjadi duta DKI Jakarta dalam Olimpiade Madrasah Indonesia. Ada sebanyak 16 orang. Tepuk tangan untuk santri-santri kita yang Bapak Gubernur yang kami hormati, kami sangat mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pesantren dan para santri. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Agama adalah merupakan wujud nyata dari semangat ukhuwah watoniyah, persaudaraan kebangsaan, dalam membangun Jakarta sebagai kota global yang beradab, religius, serta berkemajuan. Semoga silaturahmi ini memperkuat sinergi kita semua dalam mengawal kemerdekaan Indonesia menuju peradaban dunia yang berkeadilan, berkeadaban, serta berkemajuan. Akhirnya, kepada seluruh santri di Jakarta, kami berpesan, teruslah kalian belajar, berjuang, dan berkhidmat untuk agama dan bangsa ini. Jadilah santri yang berilmu seperti Imam Syafi'i rahimahullah, berjiwa pemimpin seperti Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, dan bersemangat juang seperti para pahlawan kemerdekaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi langkah kita semua dalam mengawal Indonesia menuju masa depan yang gemilang. Demikian, dan terakhir saya izin untuk menyampaikan pantun karena sudah ada yang nyusun pantun di sini, jadi saya harus bacakan Pak Gubernur, mohon izin. Jalan pagi di kebun sini, ditemenin ame mpok nari. Santri berjuang tanpa pamrih karena ridho Allah yang dicari. Masih ada satu lagi Gus Faiz. Naik delman ke Tanah Abang, beli dodol sama mpok rini. Santri bukan cuma jago ngaji doang, tapi juga pejuang negeri ini. Wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, hari ini saya bersama dengan Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta bersama dengan
Nahdlatul Ulama dan juga MUI mengadakan acara Hari Santri di Balai Kota. Hari Santri ini ditetapkan oleh keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 dan diperingati setiap tahun walaupun tidak diliburkan, tetapi sengaja saya mengundang di Balai Kota. Kenapa Pak diundang di Balai Kota? Ini salah satu bentuk apresiasi dan penghargaan kepada para santri. Sebenarnya sejarah bangsa ini kebetulan dalam menentukan menyusun kepres tersebut saya terlibat dan saya secara langsung, sehingga saya tahu bahwa peran dari santri bukan hanya sebelum kemerdekaan bangsa, tetapi sesudah kemerdekaan bangsa, tetapi sebelum kemerdekaan bangsa sebenarnya para santri ini sudah mempunyai kontribusi yang luar biasa. Dan pada waktu itu belum ada sekolah formal, banyak pemimpin-pemimpin yang kemudian lahir dari pondok pesantren. Itulah yang menjadi cikal bakal yang kenapa kemudian saya melihat dalam persoalan sekarang ini peran serta santri, pondok pesantren, para kiai untuk membangun bangsa ini saya yakin kapanpun akan diperlukan. Sehingga dengan demikian tidak boleh, tidak perlu lagi ada yang mendikotomikan, karena persoalan ini sudah selesai dan kita semua harus menjaga itu. Sekali lagi terima kasih. Mohon Pak Kiai, kami persilakan Gus Faiz. Saya mohon maaf, saya pamit, tidak ada Pak Abu Rizal. Iya Pak, makasih Pak Gus. Iya. Jadi saya kira apresiasi yang luar biasa dari Pak Gubernur untuk merayakan Hari Santri di Balai Agung. Kalau boleh saya lebih lugas bahasa saya, bahwa pemegang saham terbesar Republik ini NU. Dari mana? Dari resolusi jihad. Tanpa resolusi jihad untuk menghadapi tentara sekutu, nggak mampu lah kita. Tentara sekutu sudah melumpuhkan Jepang, sementara dia senjatanya otomatis. TKR dan Hizbullah senjata locok. Der satu, visi lagi. Sementara dia satu kali tekan pelatutnya 72 peluru satu magazin, tidak mungkin menang. Maka Bung Karno ngutus Bung Tomo datang ke Tebuiren untuk minta dukungan moral terhadap untuk menghadapi tentara sekutu dan nikah. Oleh karena itu beberapa hari kemudian baru dikeluarkan fatwa resolusi jihad yang menghasilkan radius 90 km dari kota Surabaya untuk orang Islam hukumnya fardu ain. Saya kira itu yang paling penting. Kalau boleh dengan bahasa lain, saya ini komisaris, Mas Pram ini direksi. Ayo, biar nggak apa-apa, saya lucu-lucuan aja. Para teman-teman wartawan, alhamdulillah hari ini kali pertama Pemprov DKI, dalam hal ini Gubernur, itu mengundang kami semua, masyarakat pesantren, santri, dan wabil khusus Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang juga didukung oleh Kementerian Agama untuk melaksanakan Hari Santri di Balai Agung. Ini kalau dalam pandangan saya sebagai ketua MUI dan juga sebagai pengasuh pesantren serta orang yang terdidik dari badan pengurus NU dan juga yang terdidik dari pesantren, ini sekedar mengingatkan kami para santri dengan ajaran guru-guru kami untuk mencintai negeri ini dengan sujud dan pengabdian. Jadi tadi Kiai Muhyiddin sudah menyampaikan di masa lalu masyarakat pesantren NU itu mencintai negeri ini dengan pengorbanan yang luar biasa. Hari ini tentu jalan hidup para ulama, para kiai pesantren yang selalu berkhidmat untuk agama, bangsa, negara, dan kemanusiaan itu harus kita lestarikan dan kita tumbuh kembangkan. Izinkan saya atas nama para santri, masyarakat pesantren memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Pramono Anung, Gubernur yang sangat mengerti nafas dan jiwa warga DKI yang juga dari dahulu selalu menyatu dengan kiai, habaib, dan pesantren.
Terima kasih Pak Gubernur, mudah-mudahan acara seperti ini menjadi silaturahmi yang terus terjaga kapanpun dan dimanapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azril Alaki, perwakilan daripada Ponpes Alitkon. Saya berharap semoga para santri itu agar terus belajar, agar terus mengaji, maupun belajar ilmu-ilmu duniawi ataupun belajar ilmu-ilmu ukhrawi. Semoga dengan hadirnya para santri di sini menjadi berkah kepada negara Indonesia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Hafdatul Khairiyah Lubis dan Saya Diana Vera, saya Robiah Lubis. kami santri dari Pondok Pesantren Asidikia Jakarta. Makna hari santri bagi kami ialah bahwasanya santri bukan hanya mengaji, akan tetapi bisa berkontribusi dengan negeri dengan akhlak dan semangat yang tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Hari santri, hari santri, hari santri.